Demi merayakan ulang tahun ke-70 ayahnya, Direktur Utama secara khusus menyuruh manajer mengosongkan aula hotel miliknya, lalu memerintahkan manajer membawa anggur obat kesayangannya yang telah disimpan bertahun-tahun, agar keluarganya tidak merasa canggung. Ia sengaja mengendarai becak motor ke lokasi, dan membungkus hadiah berharga dalam kantong plastik. Dengan penuh antusias, ia berlari menemui sang ayah. Namun tak disangka ayahnya justru merasa malu, karena sang adik dan iparnya datang dengan mobil mewah, membawa anggur merah mahal sebagai hadiah. Adik ketiga dan suaminya bahkan membawa anggur yang lebih langka. Melihat hal itu, sang ayah langsung menegur Direktur Utama. Katanya, ia telah mempermalukan keluarga. Kemudian sang ayah pun pergi begitu saja. Ibunya lalu datang menenangkan, karena sebagai anak tertua, sudah seharusnya ia menanggung lebih banyak beban keluarga. Ibunya lalu mengajaknya masuk ke dalam. Baru saja ia duduk, ayahnya langsung menghina di depan semua orang. Katanya, ia hanyalah seorang petugas kebersihan, tidak pantas duduk di posisi itu. Kalau ingin ikut makan, harus bersihkan dulu seluruh aula hotel. Direktur Utama pun kecewa, namun tetap menjelaskan bahwa ia datang khusus untuk merayakan ulang tahun sang ayah. Bahkan aula tempat perayaan saat ini adalah hasil usahanya meminta manajer menyiapkannya. Namun sang ayah justru menuduhnya berbohong, dan menyuruhnya segera membersihkan ruangan. Dengan hati yang pilu, ia pun mengambil alat kebersihan dan mulai bekerja. Saat itu ibunya datang membawa perhiasan. Katanya, itu hadiah dari anak ketiga saat tahun baru, dan menyuruhnya memberikan hadiah itu kepada ayah atas nama dirinya. Direktur Utama langsung menolak. Katanya, anggur obat yang ia bawa tidak kalah bagusnya dari perhiasan itu. Namun sang ibu mengira ia hanya tak ingin malu. Akhirnya ia sendiri yang membawa perhiasan itu ke meja tamu dan mencatatkan atas nama anak sulung. Namun tanpa disadari, anaknya melihat dari kejauhan, dan segera memberitahu anak ketiga. Anak ketiga yang emosi langsung mencari ibunya. Pertengkaran mereka pun menarik perhatian sang ayah. Ayahnya datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Anak ketiga langsung menggandeng tangan ayah dan berkata, anak sulung datang hanya membawa hadiah murahan. Bahkan berani mengaku perhiasan pemberian darinya sebagai miliknya sendiri. Ia meminta ayahnya untuk membela dirinya. Sang ayah langsung memanggil anak sulung dan menunjuk perhiasan di atas meja, dengan marah memakinya. Sebelum sempat ia menjelaskan, ayahnya sudah siap mengangkat tangan untuk memukulnya. Untung sang ibu segera menahan, lalu mengaku bahwa kesalahan itu ada padanya, karena ia sendiri yang mencatatkan hadiah atas nama anak sulung. Namun Direktur Utama tetap menjelaskan, hadiah yang ia bawa belum tentu lebih buruk dari yang lain. Ia pun mengambil kembali hadiah dari ibunya. Namun sang adik langsung mengejeknya, karena hanya membawa hadiah dalam kantong plastik. Katanya, perbuatannya mempermalukan keluarga. Direktur Utama sebenarnya ingin membela diri, namun sang ayah yang mendengar ejekan para tamu, langsung merasa kehilangan muka. Tanpa berkata apapun, ia menampar botol anggur dari tangan putrinya. Anggur obat itu pecah dan tumpah ke lantai. Direktur Utama memandang pecahan botol di tanah. Dengan wajah tidak percaya dan suara gemetar bertanya, mengapa ayah memecahkan anggurnya? Setelah mendengar jawaban ayahnya, ia tak bisa menahan diri lagi. Langsung bertanya dengan tegas, bukankah pesta hari ini bisa digelar di aula hotel? Karena manajer hotel yang menelepon dan mengatur semuanya. Ia pun ingin menelepon manajer, namun ponselnya langsung dirampas oleh adik laki-lakinya, lalu menuduhnya sedang berbohong. Di saat bersamaan, manajer hotel merasa tidak tenang karena tak bisa menghubungi Direktur Utama. Ia pun segera menyuruh staf pergi ke aula untuk melindunginya. Di dalam aula, pertengkaran antara Direktur Utama dan keluarganya semakin memanas. Bahkan sang ayah ingin mengusirnya keluar. Saat mendengar putrinya melawan, sang ayah pun naik pitam dan hendak memukulnya. Namun tepat saat itu, manajer bersama para staf masuk ke dalam ruangan.